Hello audience, Sasmito speaking and this materi tentang media berbasis audio. Audio merupakan fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Getaran suatu benda berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Audio berasal dari benda yang bergetar. Getaran ini menyebabkan perbedaan tekanan di udara. Apabila melewati udara, maka audio akan membentuk sebuah gelombang yang sampai pada pendengar. Apabila getaran yang dihasilkan oleh benda ini akan merambat, inilah yang disebut sebagai gelombang. Gelombang yang mempunyai pola sama yang berulang pada interval tertentu atau waktu yang diperlukan untuk membentuk satu getaran atau gelombang disebut sebagai periode. Sedangkan jarak antara 0 dengan puncak gelombang disebut sebagai amplitudo. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Cycles per Second atau CPS. Istilah frekuensi akan membantu kita untuk menyatakan macam-macam audio berdasarkan kerapatan gelombangnya dan berguna untuk mengidentifikasi jenis-jenis audio berdasarkan frekuensinya. Pertama adalah infrasound, yang berada pada rentangan frekuensi 0 sampai 20 Hz. Pendengaran manusia berada pada rentangan 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Ultrasound berada pada rentangan 20 kHz sampai dengan 1 GHz. Hypersound berada pada rentangan 1 GHz sampai dengan 10 THz. Noise merupakan suara di luar range pendengaran manusia yang berasal dari getaran yang tidak teratur dan tidak berurutan dalam berbagai frekuensi. Amplitudo merupakan keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan amplitudo adalah desibel. Bunyi mulai dapat merusak telinga jika tingkat volumenya lebih besar dari 85 desibel dan pada ukuran 130 desibel akan mampu membuat hancur gedang telinga. Velocity merupakan kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar dalam meter per second. Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Komputer mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Inilah yang disebut sebagai sampel suara. Analog to Digital Conversion atau ADC, yaitu proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu untuk menghasilkan representasi digital dari suara. Hal ini disebut juga sebagai sampling. Istilah ini familiar pada produk audio, misalkan pada CD audio. Jika kualitas CD audio dikatakan memiliki frekuensi sebesar 44.100 Hz, maka jumlah sampel sebesar 44.100 per detik. Dalam ADC,
terdapat perubahan sinyal analog menjadi suara terdigitasi dalam kode word. Inilah yang disebut sebagai proses digitalisasi. Sampel Nyquist. Untuk memperoleh representasi akurat dari suatu sinyal analog tanpa kehilangan data secara signifikan, amplitudenya harus diambil sampelnya setidaknya pada frekuensi sama atau lebih besar dari 2 kali lipat frekuensi tertinggi yang didengar. Misalkan diketahui sebuah gelombang audio sebagai berikut. Kita sampling jadi 3 buah bagian. Bagian pertama mempunyai frekuensi sebesar 2,5 kHz. Bagian kedua mempunyai frekuensi sebesar 5 kHz. Dan bagian ketiga mempunyai frekuensi sebesar 1 kHz. Berdasarkan teori Nyquist, amplitudenya harus diambil pada frekuensi tertinggi dikalikan 2, yaitu 2 kali 5 kHz, sehingga sampling rate minimalnya adalah 10 kHz. Selanjutnya adalah istilah digital to analog conversion atau DAC, yaitu proses mengubah digital audio menjadi sinyal analog. Biasanya hanya menerima sinyal digital pulse code modulation atau PCM. PCM adalah representasi digital dari sinyal analog, yaitu gelombang akan disampel secara beraturan berdasarkan interval waktu tertentu yang kemudian akan diubah ke dalam biner. Inilah yang disebut sebagai proses kuantisasi. Hey, kau dapat ilmu baru atau informasi yang baru kamu ketahui? Klik tombol like pada video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan pada teman-temanmu. Enjoy this channel dan stay tune di Ajung Pangi Channel.